Baik, terima kasih Bu Grace. Sebuah presentasi sharing yang luar biasa, as expected dari Bu Grace selalu seperti itu ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai flip learning, terus kemudian aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan selama pembelajaran flip learning. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi baru, Bu Grace. Terima kasih banyak yang atas sharingnya, berkenannya sharing dengan kami, meskipun at the end of the day, PR utamanya adalah menggunakannya Bu Grace begitu, karena Iya betul. ada banyak sekali, tapi kadang apa itu namanya, uh, itu remains as di archive saja begitu. Iya Untuk betul. masih apa, ketika menggunakan itu kita ada banyak sekali pertimbangan, ada ketakutan-ketakutan tersendiri untuk mencoba hal Ya. yang baru gitu. Jadi itu sebuah tantangan juga, tidak hanya untuk siswa ya Bu Grace ya, tapi juga untuk pengajar begitu. Dan kemudian senang sekali ketika di akhir Bu Grace juga memaparkan tentang choosing the technology, mengingat kita juga harus menimbang tentang accessibility, dan juga karena ini untuk anak usia dini, navigation juga diperlukan, karena untuk yang lebih kecil itu masih membutuhkan bimbingan orang tua mungkin ya, dan apa kita tidak bisa menutup mata bahwa orang tua tidak semuanya teknologi savvy, tidak Yes. semuanya melek dengan teknologi ya Bu Grace. Jadi bahkan Ya. untuk hal yang simple pun orang tua masih belum bisa membimbing apa anaknya untuk mengakses sebuah aplikasi tertentu begitu. Jadi Betul. mungkin tantangannya adalah hal seperti ini, apa itu namanya, diseminasi tentang teknologi ICT tidak hanya kepada pengajar, harusnya juga kepada orang tua begitu. Setuju. Jadi sungguh apa itu namanya, sebuah tantangan begitu, karena di awal-awal kita masuk ke emergency. Kalau sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih, harusnya tidak emergency lagi, tapi faktanya bahwa kita masih belum embrace 100% bagaimana menggunakan ICT di pengajaran kita yang masih remote ini ya Bu Grace. Terima kasih banyak atas sharingnya untuk kali ini. Ada banyak sekali, Kasih. ini ada dari, terima kasih Bu Grace, sangat-sangat inspiring, siap eksplor. Nah ini, kesiapan untuk eksplor ini yang menjadi tantangan untuk untuk kita. Betul. Nah, berikutnya rasanya kita bisa lanjut ke question and answer. Bapak Ibu monggo silahkan, kalau ada pertanyaan langsung saja bisa ke open mic atau drop pertanyaannya di chat box. Silahkan. Yang itu tadi Bu Grace yang saya lupa Ya. namanya ya. Yang itu harus saya lupa namanya tadi apa ya? Bamboozle itu Ya, Mbak harus Muza. harus tim ya, harus competition. Ya, uh, tidak harus competition sebenarnya. Jadi bisa juga kita buat seperti apa satu tim saja ya, atau sebenarnya juga bisa untuk kayak apa ya, kayak slideshow saja itu juga bisa. Cuman kalau menurut saya lebih seru kalau misalnya kita tidak bisa lihat dulu ya, jadi kita harus pilih dulu, kemudian ini apa misteri apa yang ada di balik kartunya tersebut gitu ya. Begitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibuat menjadi satu tim saja sih, setidaknya dibuat menjadi satu tim. Jadi secara satu kelas semuanya ya, untuk anak-anak yang lebih muda, yang PAUD gitu ya misalnya, itu bisa sama-sama gitu ya menjawab. Kemudian mungkin di depan kita bisa menjanjikan, oke, kalau misalnya sampai pada skor sekian ya kita ini ya misalnya tidak ada PR misalnya gitu ya, atau kita boleh pulang misalnya gitu ya. Jadi itu bisa seperti itu. Cukup menarik itu ya. Ingat masih zaman-zaman ketika masih kecil ya. Iya, Jadi kalau sampai bisa betul. menjawab boleh pulang, wih. Iya.
Tapi ini saya pakai juga untuk saya pakai untuk ngajar ini juga IELTS kemarin juga sempat saya. Jadi misalnya latihan idioms misalnya gitu ya, mungkin tebak-tebakan tebak-tebakan idioms atau misalnya tebak vocabulary gitu ya. Itu juga bisa dilakukan untuk kelas-kelas yang lebih advance, kelas-kelas yang lebih tinggi juga, karena mereka kemungkinan juga ya kita ada kejenuhan ya Bapak Ibu, misalnya dengan aktivitas yang sudah berjalan, terus ketika kita masuk ke dalam kelas, aduh ini lagi ya materi ya gitu. Sudah capek, jadi ada semacam sedikit penyegaran sambil mengingat, merecalling vocabularies ya, itu dengan bermain begitu. Iya, karena bagaimanapun selalu ada sisi kekanak-kanakan di masing-masing kita ya Bu Grace. Meskipun kita sudah menjadi pembelajar dewasa, kita selalu bisa menikmati hal-hal seperti ini. Baik Bu Grace, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Faizatul Istiqomah. Bu Grace, bagaimana menurut Bu Grace tentang pengajaran menggunakan lagu? Apakah ada saran terkait hal ini? Terima kasih. Okay, yes. Thank you so much for your question. Ini lagu itu sangat dekat sekali dengan anak-anak ya. Anak-anak tuh banyak sekali belajar dari lagu. Saya juga suka takjub dengan anak-anak saya masih kecil-kecil, tapi nggak diajarin, mereka udah casis sendiri ya karena mendengarkan lagu ya. So lagu itu ini ya bisa kita kasih lagu. Ini juga bisa sebentar ya, saya waktu kemarin itu juga melihat ada choice board juga yang dimana mereka itu boleh pilih mereka mau menyanyi lagu apa gitu ya. Misalnya mereka harus membuat video misalnya di Flipgrid gitu, diberikan choice board, misalnya ada gambarnya misalnya farm gitu ya, atau misalnya gambar shark misalnya gitu ya, atau gambar jadi ada gambar-gambar ya, kemudian mereka itu boleh pilih mau nyanyi lagu yang apa ya, yang mana yang mereka suka, kemudian mereka rekam di dalam video, misalnya dinaikkan ke dalam di dalam Flipgrid misalnya, kemudian teman-temannya bisa memberikan komentar atau bisa memberikan like seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari Bamboozle juga bisa ya Bapak Ibu ya, saya share sedikit. Si Bamboozle ini kebetulan saya juga kemarin baru main dengan lagu menggunakan Bamboozle. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya anak-anak itu, kalau misalnya kita sudah berikan banyak exposures dengan lagu ya, kan karena lagu anak-anak itu pendek-pendek ya Bapak Ibu ya, jadi gampang gitu untuk diingatnya gitu ya, dan sampai sekarang pun kita ingat ya, kayak lagu ABC itu nggak akan pernah lupa ya, karena kita ulang-ulang terus ya. Jadi itu kita ingat. Jadi ketika misalnya di ini ABC gitu ya, jadi pasti ini keingat sama mereka. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kebetulan ini bukan yang untuk yang siswa anak-anak ya, tapi bisa juga nanti diadaptasi ke yang anak-anak juga. Ya. Ini lyric hunt ya. Jadi nanti akan diberikan prompt, ini Bamboozle ya, diberikan prompt misalnya ya, ada kata ini, sing a song with this word, please ya. Jadi misalnya kita
kita buat seperti yang tadi itu, Barbusel itu ya, di flip, kemudian mereka akan melihat kata hello misalnya. Hello, oke, aduh, kalau kata hello itu lagunya apa ya? Apa yang keingat sama kita nih? Hello itu lagu apa ya? Gitu ya. Nanti mereka disuruh untuk menyanyikan lagu itu. Misalnya, kalau misalnya bisa menyanyikan lagu apa dengan ada kata hello-nya, berarti mereka mendapatkan skor, misalnya seperti itu. Bisa juga, misalnya kan ini ada yang ini ya, Shark ya, dan kita kan nggak tahu lagu lain ya selain Baby Shark. Yang lain yang ada kata sharknya kan tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Nah ini juga bisa gitu ya, misalnya pas lihat ada gambar shark, oke, gitu ya, harus bisa nyanyi pokoknya lagu dengan kata ini misalnya. Ya, dan yang lain-lain banyak sekali bisa dipilih. Ini kebetulan karena kata-katanya bukan yang berkaitan dengan anak-anak ya, tapi bisa kita carikan kata-kata yang misalnya berkaitan dengan lagu anak-anak, itu juga bisa begitu. Jadi itu recalling their memories ya, ketika melihat sesuatu apa sih yang mereka ingat, kemudian mereka bisa coba untuk nyanyikan begitu. Biasanya lagu lebih nempel dengan anak-anak ya daripada misalnya ini ya, make a sentence using hello misalnya gitu ya, make a sentence using road ya, kayak gitu mungkin nggak kepikiran. Tapi kalau misalnya lagu biasanya mereka lebih tanggap ya untuk itu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangannya. Baik, jadi lagu pun selama ini kan kalau lagu hanya analisa lagu begitu saja ya Bu Grace, tapi ternyata dengan menggunakan aplikasi-aplikasi kita bisa melakukan sesuatu hal yang baru ya, tapi masih berkaitan dengan lagu, menyanyikan lagu dengan kata-kata yang sudah disebutkan. Cukup challenging. Iya betul sih, cukup challenging, tapi senang ya, tapi menyenangkan. Terutama kalau misalnya mendapatkan respon positif dari siswa-siswi kita ya, senang kan ya kalau misalnya lihat anak-anak tuh yang semangat gitu ya, nyanyi gitu ya, itu tuh senang sekali. Betul sekali. Baik, ada pertanyaan berikutnya Bu Grace, tentang apa yang membuat Bu Grace bisa mencintai dunia pendidikan, terutama pendidikan anak, dan hal apa yang membuat Bu Grace terus ingin berinovasi dalam bidang ini? Jawabannya akan sangat berguna bagi kami sebagai calon pendidik. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau menurut saya, kebetulan saya juga punya anak yang ya masih usia dini. Anak saya itu yang satu usianya 4 tahun, yang satu lagi itu 3 tahun. Yang saya rasakan adalah yang pertama, pengajar anak-anak usia dini itu adalah pejuang-pejuang ya Bapak. Saya merasa ini ya perlu perhatian yang sangat khusus dan harus fokus sekali ya dengan anak-anak itu ya. Jadi karena banyak sekali yang harus dinilai, dan juga banyak sekali yang harus kita ajarkan untuk anak-anak kita ya, termasuk juga tidak cuma bahasa ya, tapi juga ya perilaku ya, seperti itu, bertutur kata yang baik dan sopan seperti itu. Jadi pendidikan anak itu akarnya itu paling penting, harus yang harus diperkenalkan sedini mungkin itu yaitu ada di PAUD ya, ada di PAUD dan di early years ya. Jadi itu yang saya rasa yang memanggil saya untuk dekat dengan pendidikan anak. Juga banyak sekali yang saya takjub, juga banyak sekali kan ya aplikasi-aplikasi yang sangat banyak sekali sekarang ini. Memang banyak sekali ya, tapi saya pun mungkin tidak bisa menggunakan semuanya dalam satu waktu. Tapi reaksi dari si anak-anak ini ketika mereka mereka mendapatkan experience dari apa yang mereka bisa lihat, bisa rasakan sama-sama dengan temannya,
itu yang apa sih yang membuat saya senang. Seperti mungkin saya waktu itu menggunakan Kahoot itu sekitar eh, tahun 2017 ya Bapak Ibu. Kahoot itu 2017 ya, dan itu um, ini ya ketika saya cobakan dengan anak didik saya, mereka tuh senang sekali sampai itu yang Miss minta lagi gitu ya, sampai yang aduh ini masa mesti Kahoot terus gitu ya. Tapi itu apa ya juga kan pengalaman yang membuat saya senang, dan kemudian saya juga kan tidak mungkin saya kasih Kahoot terus ya gitu ya. Pasti kita akan cari misalnya yang hal yang lainnya gitu ya, untuk supaya bisa mereka tetap aktif, tetap senang, tetap semangat untuk belajar gitu mungkin. Siap, Ya. guys, Bu Grace. Pertanyaan berikutnya terkait dengan story time, terutama terkait waktu, Bu Grace. Kapankah kira-kira the right time to do the story time? After snacks, after lunch? Oh my goodness, this is a hard question. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat challenging ini ya. Kalau saya, oke, so ini di challenge ya untuk bercerita. Oke, so I don't think there is a correct time to do story time gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya yang dalam saya ini kan mungkin kalau dalam konteks sekolah mungkin ya, kapan waktunya yang paling tepat. There is no, I don't feel like there is a correct time for this. Bisa di awal-awal, bisa di pagi-pagi, after snacks, bisa juga after lunch or before lunch perhaps ya. Ini benar-benar memang harus kita lihat bagaimana siswa kita ya, bagaimana siswa kita atau anak-anak kita ya. Kadang-kadang sebenarnya kita nggak perlu dari kita, tapi dari merekanya gitu. Bisa juga misalnya kita trigger saja gitu ya, misalnya okay, do you want to listen to a story gitu ya, are you excited to hear a story about this ya. Nah biasanya untuk anak-anak, mereka dengan di-trigger seperti itu pun sudah akan mau gitu ya untuk mendengarkan gitu. Saya beberapa kali berpengalaman ya dengan ini, ya mereka udah ini aja, nggak perlu tanyakan, nggak perlu dipancing, mereka udah bawa sendiri bukunya terus gitu dikasih gitu ya. Nah, Miss, tolong, ya, Miss, please gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi so I don't know if there's a correct time to do a story. Bisa juga sebenarnya kalau saya belajar dari yang Kid Street, yang British Council, setiap kegiatan kita itu diselipkan stories gitu. Jadi ketika kita mau memulai, kita memasukkan stories di dalam situ gitu ya, supaya mereka bisa tertrigger untuk melakukan aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini gitu, misalnya gitu ya. Jadi anytime actually will be great. Begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya, atau tambah bingung. Kasian. Baik. Sebenarnya anytime begitu, apalagi kalau misalnya kita sebagai pengajar, kita akan tahu ya Bu Grace ya, akan bisa merasakan kapan waktu yang tepat. Misalnya kalau ada kebosanan, mungkin kita bisa selipkan itu, mungkin begitu tadi yang dimaksud Bu Grace, atau anytime, kapanpun sebenarnya oke, begitu. Ya. Ada beberapa pertanyaan ini, yang pertanyaan pertama sebenarnya sudah pertanyaan yang ke berapa itu. Berikutnya dari Sherly Bulida, itu kalau saya menangkap ini terkait tentang penggunaan lagu. Kemungkinan maksudnya ini adalah is it okay menggunakan lagu, padahal kan ada beberapa lagu yang mungkin grammatically incorrect misalnya, kalau untuk pengajaran begitu. Ya. Nah ini
Oke, tadi kan kita sudah diskusi ya bahwa kalau lagu itu kan media yang bagus ya untuk anak-anak belajar. Nah, tentu saja yang harus memfilter lagu itu adalah kita ya, sebagai yang mengerti lagu tersebut gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai lagunya, atau misalnya ada yang beberapa yang menggunakan ya grammatical error gitu ya, tidak sesuai nih grammarnya, jangan diberikan ya. Atau nah itu adalah waktu nanti ketika kita face to face class, kita luruskan ya, kita luruskan anak-anak ini harusnya seperti ini ya gitu. Jadi kita berikan, kita reinforce lagi dengan yang misalnya lagunya sama tapi yang grammarnya baik. Atau kalau misalnya memang ini sangat diperlukan sekali, ya kita buat sendiri videonya gitu ya. Ini kan lagu sesuai dengan ya yang ini, yang benernya seperti apa gitu ya. Memang sebenarnya paling benar itu adalah ya kita yang menyanyikannya, atau misalnya ya kita yang tahu apa yang baik gitu ya. Jadi ya jadi kita pilihkan yang lagu yang paling benar aja. Jadi dijelaskan kepada siswanya atau orang tuanya. Ya. Iya, baik. Apalagi kalau misalnya lagu anak-anak rata-rata kebanyakan grammatically correct ya, atau mungkin bahkan tidak ada grammarnya, dalam artian hanya kata-kata gitu ya. Ya, Grace, Ya, ya. betul, Kecuali betul. kalau lagunya mungkin One Direction, itu kita harus mikir tuh. Ya. Tapi jarang kayaknya grammatical error di One. Iya, di anak-anak, karena biasanya yang simple-simple begitu, cuman baby shark dudu-dudu Iya, betul. diulang-ulang begitu. Baik, yang berikutnya adalah tentang mengenalkan bahasa Inggris untuk anak preschool, karena mereka masih kesulitan untuk memahami bahasa Indonesia. Bagaimana metode yang tepat supaya mereka bisa mengenal bahasa Inggris di usianya? Oke, ya. Ya, terima kasih. Nah, ini memang challenge-nya kita ya, karena kita kan nggak cuman satu bahasa saja, tapi kan ada bahasa daerahnya ya. Jadi itu sendiri sudah bilingual ya. Kemudian ditambahkan bahasa Inggris lagi. Jadi ini pasti sulit, dan saya rasa juga ada beberapa mungkin orang tua murid juga yang kurang, aduh kenapa sih harus diajarin bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, Nah ini sebenarnya again there is no correct way ya. Tentu saja kita harus tahu medannya kita seperti apa, dan nah itulah kenapa si pengajar anak usia dini itu menurut saya tuh super banget ya, karena mereka tuh banyak sekali aspek yang harus mereka pertimbangkan, harus mereka siapkan untuk handling our students ya. Jadi kalau ini sebenarnya paling banyak emang ya seperti menonton, karena itu udah ini ya, kalau menonton itu udah mereka melihat, kemudian mereka juga mendengarkan. Karena mengenal itu tuh sebenarnya tidak harus selalu melihat ya Bapak Ibu. Sebenarnya di kayak misalnya kita sedang belajar, atau misalnya warna gitu ya, misalnya anak-anak lagi dia mau warna, kemudian kita bilang ini yellow gitu ya, itu udah masuk ke mereka gitu. Atau misalnya buah gitu ya, oh, ini apel, ini bahasa Inggrisnya apple juga loh gitu ya, apple. Nah itu mereka juga bisa ini ya recalling. Jadi kalau misalnya ditanyakan gitu ya, ini apa gitu, jadi mereka bisa recalling di situ. Ada juga ya kan ya, maksudnya beberapa kali saya diminta untuk kursus privat bahasa Inggris untuk anak usia dini. Saya juga bingung gimana caranya ya, karena mereka lebih banyak main ya, coloring gitu, kemudian gitu ya. Terus gimana cara ngajarnya ini ya mereka? Akhirnya ya itu gitu, ajak main aja. Kemudian ya sambil
kenalkan dengan beberapa hal yang ada di sekitarnya aja, misalnya ngelihat rabbit gitu ya, ngelihat kelinci, itu ada rabbit ya, misalnya seperti itu sih mungkin sedikit ya. Of course we cannot give them everything ya, pasti, tapi setidaknya ada beberapa vocabulary ya, terutama untuk anak preschool itu vocabulary itu yang kita kejar biasanya. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, betul sekali. Pengenalan vocab itu ya kadang ini ya Bu Grace ya, anak-anak itu melihat TV atau nonton YouTube itu mereka sudah langsung bisa nangkap sendiri. Makanya ketika ada info bahwa Disney Channel akan dihapuskan itu agak puyeng juga. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu Grace dari Ervinda, ini terkait di sekolah tempat saya membantu pengajaran, pembelajaran dilakukan secara daring sepenuhnya melalui WhatsApp group dan video YouTube. Tetapi wali murid menuntut penjelasan yang lebih mendetail, sedangkan mereka tidak dapat mengakses banyak platform, termasuk untuk synchronous meeting. Apa yang dapat saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Terima kasih. Begitu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini sebenarnya tidak cuma untuk anak usia dini ya, tapi untuk semuanya. Saya mendengarkan cerita dari kolega saya yang mengajar di SMP ya, karena SMP itu kan baru ada ya, dan itu challenge-nya juga sama. Jadi mereka itu tidak bisa mengakses synchronous meeting. Jadi kelasnya itu yang cuman sedikit sekali gitu ketika ada di Zoom, sementara siswanya banyak sekali sebenarnya. Ya, jadi lebih banyak melalui WhatsApp group dan video YouTube ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi kan pertanyaan kita ini interaksinya ada di mana ya? Jadi kan ini lebih ke siswa atau orang tuanya setidaknya ya mendapat materi, terus tapi sudah gitu ya, jadi tidak ada kembaliannya ya, tidak ada ininya gitu, jadi nggak tahu ini mau ini apa sih yang mereka lakukan. Nah, ini memang masalah ya Bapak Ibu ya. Saya juga sebenarnya berdoa supaya cepat mudah-mudahan si pandemi ini segera selesai, kemudian kita bisa kembali tatap muka. Tapi ini ya nah, WhatsApp itu sebenarnya saya juga beberapa kali mengajar lewat WhatsApp juga. Nah, yang mungkin kita harus pikirkan ada ini ya, kita harus ada satu tempat di mana kita bisa menempatkan semua materi kita. Yang paling gampang sih untuk saya itu pikirkan adalah si Google Drive ya. Karena Google Drive itu kan kita bisa menaruh folder-folder semuanya, kemudian berisi semuanya materi-materi yang ada di sana. Nah, yang pasti video instruksi itu tuh harus jelas sekali apa yang harus dilakukan, dan sebaiknya memang si instruksinya itu harus dikasih di atas atau sebelum kita memulai pembelajaran dalam 1 tahun gitu ya. Jadi orang tua murid sudah paham gitu ya, atau misalnya si muridnya sendiri pun sudah paham apa sih yang diharapkan dari pembelajaran ini, walaupun menggunakan WhatsApp group. Nah, ya kemudian ya jadi mereka bisa melihat kembali si videonya, video instruksinya. Kalau misalnya bingung, Bu ada nih di video instruksinya gitu ya, silakan lihat kembali, atau misalnya bisa diberikan kembali si video instruksinya. Tentu saja pasti ini ya mungkin tidak semudah itu juga ya Bapak Ibu ya, perlu penyesuaian tidak cuma dari Bapak Ibu tapi dari pihak si siswa dan orang tuanya ya. Mungkin kitanya sudah biasa ya, sudah oke nih, tapi merekanya belum gitu ya, mereka belum dapat. Nah, again ya itu pasti kita tidak bisa paksakan, tetap kita harus coba untuk resolve masalah ini ya, mungkin dengan menelpon gitu ya, atau
ya mencoba untuk berkomunikasi lebih lanjut lagi. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, Bu Grace sudah menjawab panjang kali lebar ya terkait pertanyaan tersebut. Sebenarnya Bu Grace masih ada banyak sekali pertanyaan, tapi sepertinya harus di hold dulu. Mungkin kita bisa tackle pertanyaan. Bu Grace bisa tackle pertanyaan nanti karena kita akan lanjut dulu ke Bu Devinta.